kelompok pedagang Yuye membawa berita yang tepat pada Long Hao Chen bahwa Yang Wenjo dan Duan Yi saat ini masih hidup. Dewa Iblis yang menangkap mereka sedang memindahkannya menuju benteng Exorcist. Setelah mendapatkan berita ini, pasukan Long Hao Chen segera berangkat dengan kecepatan tinggi menuju benteng Exorcist. Semakin lama waktu berlalu, maka Yang Wenjo dan Duan Yi akan semakin dalam bahaya. Tidak peduli apapun itu, menyelamatkan mereka berdua merupakan tugas yang harus dilakukan pasukan Long Hao Chen. Pasukan Long Hao Chen berangkat dengan kecepatan penuh, mencoba yang terbaik untuk menghentikan musuh dalam perjalanan ke kamp iblis di benteng Exorcist. Dengan cara ini, peluang untuk menyelamatkan Yang Wenjo dan Duan Yi akan jauh lebih besar. Dengan melakukan yang terbaik untuk tetap bergerak, Long Hao Chen dan rekan-rekannya membutuhkan 7 hari untuk mencapai benteng Exorcist. Mereka langsung menuju ke puncak di pegunungan untuk mengamati kamp iblis dari atas. Saat ini, Long Hao Chen membuka peta, sedangkan yang lain duduk dalam lingkaran. Long Hao Chen menunjuk pada peta saat dia berkata, "Ini adalah lokasi kita saat ini. Pada saat langit cerah, kita bisa melihat kamp iblis yang jauh dari atas. Dengan kecepatan kita, seharusnya bisa menjangkau sebelum Dewa Iblis itu datang. Dan sebelum itu, kita harus menemukan lokasi para Dewa Iblis itu. Chai-er, tugas ini aku serahkan padamu dan juga dengan binatang mata iblis milik Han Yu. Pergilah sekarang dan segera beritahu kami jika kalian mendapatkan berita." Mendengar itu, Chai-er mengangguk, kemudian segera pergi bersama binatang mata iblis yang dipanggil oleh Han Yu. Dan setelah Chai-er pergi, Long Hao Chen memberitahu kepada semua orang, "Mari kita istirahat di sini. Aku akan pergi ke dalam benteng Exorcist, ada sesuatu yang harus aku lakukan." Dan setelah membagi tugas, Long Hao Chen langsung pergi menuju benteng Exorcist. Sedangkan yang lain tetap menunggu di sana untuk beristirahat dan menunggu kabar darinya. Setelah berpisah selama 2 tahun, semuanya tumbuh dalam hal kekuatan. Tetapi kepercayaan dan saling pengertian tidak berubah sama sekali. Kepergian Long Hao Chen terasa seperti waktu yang sangat lama di kepala mereka. Setelah 1 jam berlalu, karena semua orang memiliki perasaan cemas, sosok Raja Bintang muncul kembali di garis pandang mereka. Sebelum Raja Bintang mendarat di tanah, Long Hao Chen telah melompat dari punggungnya, mendarat di depan kelompok. Dari tampangnya yang tampak serius, semua orang merasakan sesuatu telah terjadi. "Kapten, apa yang terjadi pada Yang Wenjo?" Chen Yinger bertanya dengan sangat khawatir. Di sana, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Yinger, jangan khawatir. Masalah ini berhubungan dengan keselamatan kita." Mendengarnya, Chen Yinger terkejut, dan yang lainnya juga tampak bingung. Long Hao Chen kemudian menjelaskannya dengan tenang. "Aku bertemu dengan kepala kuil Sheng Yu, dan dia memberitahuku iblis yang menangkap Yang Wenjo belum sampai di benteng Exorcist. Dia juga mendengar berita dari Yuye, informan yang kita kirim. Yuye dipanggil oleh Dewa Iblis Bulan. Di sana dia memberikan berita. Demi bisa membunuhku, Kaisar Dewa Iblis membayar harga yang mahal agar Dewa Iblis Bintang bisa memprediksi tujuan perjalanan kita. Jadi, sekarang Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan sudah menuju benteng Exorcist, dan mereka menyiapkan sebuah rencana untuk membunuhku." Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, hampir semua orang secara bersamaan menghela nafas. Mereka tidak takut, tetapi terkejut, sangat terkejut. Kemudian, Lin Xin bertanya, "Kapten, lalu apa yang harus kita lakukan?" Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menjawab, "Sebelum Kaisar Dewa Iblis sampai di benteng Exorcist, kita masih punya waktu untuk menyelamatkan Yang Wenjo. Informasi dari Yuye sampai di saat yang tepat. Kaisar Dewa Iblis sudah dalam perjalanan selama 6 hari, sementara lokasi Yang Wenjo, Chai-er sedang melacak iblis yang menangkapnya. Ketika kita tahu posisinya, kita pasti akan menyelamatkan Yang Wenjo." Pada titik ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Yinger dengan tegas mengucapkan kata-kata berikutnya, "Yinger, kamu jangan khawatir. Aku tidak akan menyerah. Tetapi kamu harus menyiapkan diri. Jika Chai-er tidak bisa menemukan Yang Wenjo, kita tidak punya pilihan lain selain mundur.
Apakah kamu mengerti? Tidak dapat mengendalikan air matanya lebih jauh yang mengalir di pipinya, Chen Yinger menangis di pinggang Long Hao Chen. Terima kasih Kapten. Sedangkan di sisi lain, Han Yu bertanya, Kapten, ketika kita sudah berhasil menyelamatkan Yang Wenjo, apa yang harus kita lakukan? Mendengar itu, Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, kita akan melewati wilayah ras iblis. Setelah kalimat ini terdengar, semua orang sangat terkejut. Han Yu kembali bertanya, Kapten, Kaisar Dewa Iblis sedang memburu kita, dan kamu ingin kita melewati wilayah ras iblis. Di depannya, Long Hao Chen mengangguk dengan sangat yakin. Kemudian dia menjawab, karena Kaisar Dewa Iblis membawa banyak pasukan ke garis depan, wilayah iblis pasti akan sangat dikosongkan. Kaisar Dewa Iblis juga tidak akan tahu kemana kita akan pergi. Dia tidak dapat menemukan kita di sana, karena dia tetap di sini atau terus mencari kita. Oleh karena itu, tidak peduli apakah kita berhasil menyelamatkan Yang Wenjo atau tidak, langkah kita selanjutnya adalah menuju wilayah ras iblis. Kita akan bermain petak umpet di dalam wilayahnya sendiri. Mendengar penjelasannya, semua orang merasa tenang. Rencana Long Hao Chen tampak sangat berbahaya, tetapi dengan menara kematian sebagai langkah cadangan, mereka hanya butuh menghindar bertemu langsung dengan Kaisar Dewa Iblis agar bebas dari bahaya. Baiklah, ayo kita berangkat. Long Hao Chen melirik ke arah camp iblis yang jauh saat dia memberikan perintah itu. Sebagai jaminan keselamatan, mereka semua menyamar dengan menggunakan jubah milik klan bulan dan bergerak dengan berjalan di tanah. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan benteng eksorsis. Dan setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat tujuan, berhenti di sebuah bukit dengan tenang menunggu berita dari Chai Er. Tetapi setelah waktu terus berlalu, Long Hao Chen segera mengubah rencana mereka, memimpin yang lain ke arah lokasi Chai Er saat ini. Menyebarkan keempat sayap, Long Hao Chen yang terbang di depan tiba-tiba berhenti. Yang lain juga ikut berhenti. Dengan kekuatan mental dan juga rantai jiwa yang menghubungkan mereka, Long Hao Chen dapat merasakan lokasi Chai Er. Kemudian dia berkata, Chai Er sepertinya berhenti bergerak. Aku rasa dia menemukan sesuatu. Kita akan menunggu di sini sambil memulihkan energi kita. Mendengar itu, semua orang mengangguk dan mendarat di tanah. Segera mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Sedangkan di sisi lain, Chai Er saat ini dengan cepat kembali menuju kelompok Long Hao Chen. Chai Er berada di sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan hampir 1 jam untuk kembali. Seperti yang diharapkan, Chai Er mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan gesit tiba di depan pasukan. Sangat tenang, Chai Er kemudian menjelaskan dengan apa yang dia temukan. Semuanya, aku telah menemukan Dewa Iblis yang memimpin sebuah pasukan. Dan di sana aku melihat Yang Wenjo dan juga Duan Yi. Mendengar berita itu, Long Hao Chen lalu bertanya, Chai Er, apa kau tahu siapa Dewa Iblis itu? Di depan, Chai Er menjawab dengan serius. Itu adalah Dewa Iblis Kesatria Naga Asmodeus. Setelah mendengar nama ini, ekspresi semua orang menjadi tidak terlihat bagus. Sebagai sosok luar biasa dari generasi muda, mereka tentu saja memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. Dewa Iblis Kesatria Naga Asmodeus berada di peringkat 32. Asmodeus telah menumbuhkan 3 kepala, kepala sapi, manusia, dan juga domba. Dia juga memiliki naga neraka sebagai tunggangannya. Saat ini, Long Hao Chen menarik tangan Chai Er lalu berkata, Chai Er, beristirahatlah terlebih dahulu. Mendengar itu, Chai Er mengangguk dan segera mengambil posisi meditasi. Kemudian, Long Hao Chen menjelaskan kepada semua orang, Dewa Iblis Kesatria Naga Asmodeus adalah Dewa Iblis yang kuat. Membunuhnya akan sangat sulit. Sekarang kita harus menyusun beberapa rencana.
Mengatakan itu, Long Hao Chen mengambil ranting pohon di samping dan menggambar beberapa gambar penjelasan saat dia berbicara. Dan semua orang mengangguk berulang kali. Semuanya, ingat tujuan kita hanya untuk menyelamatkan, bukan berperang. Dan setelah berhasil, kalian harus segera berkumpul. Semua orang mengangguk secara berurutan, tetapi hanya Chen Yinger yang ragu-ragu. Kapten, bagaimana denganmu? Mendengar pertanyaan itu, Long Hao Chen kemudian menunjukkan senyuman. Apakah kamu tidak percaya padaku? Di depan, Chen Yinger menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pasukan yang mengawal Yang Wenjo itu dari klan Sapi Iblis. Klan ini adalah klan yang kuat dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sangat baik. Sebelumnya, Dewa Iblis Kesatria Naga Asmodeus menerima perintah dari Kaisar Dewa Iblis untuk memperkuat camp iblis di benteng Exorcist. Oleh karena itu, dia memimpin sebuah pasukan dalam operasi ini. Jumlah iblis dalam pasukan ini sekitar 10.000 iblis. Dengan di tengah pasukan ada sebuah gerbong yang membawa 2 orang. Tentu saja itu adalah Yang Wenjo dan juga Duan Yi. Dengan menunggangi naga neraka, Asmodeus mengangkat kepalanya ke atas. Ketiga kepalanya memiliki 3 pemikiran berbeda dan hanya berbagi tubuh yang sama. Kepala sapi berkata dengan tidak sabar, "Perjalanan ini sangatlah lambat." Di sisi lain, kepala domba bereaksi, "Kami tidak hanya membawa begitu banyak sapi iblis, tetapi juga 2 manusia ini." Di tengah, kepala manusia berbicara dengan dingin, "Kalian berdua tenanglah. Kedua manusia ini adalah pemburu iblis. Jika kita bisa menukar nyawa mereka dengan mendapatkan kembali mahkota Dewa Iblis, itu akan menjadi keuntungan yang besar bagi kita." Mendengar kata-kata kepala manusia, kepala sapi dan domba terdiam seketika. Tetapi pada saat ini, kepala manusia yang sebelumnya tampak tegas tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Tepat saat pasukannya melewati sebuah lereng bukit. Dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari atas lereng bukit menuju pasukan sapi iblis. Sapi iblis ahli bertarung secara alami. Mereka sama sekali tidak perlu menunggu perintah dari Asmodeus untuk merespon dalam formasi siap. Binatang ajaib yang mendaki lereng bukit sangatlah banyak. Dan meskipun beberapa di antara mereka lebih lemah, sebagian besar mencapai setidaknya peringkat keempat. Dengan beberapa yang sangat kuat di langkah ke-8 atau ke-9. Di tengah-tengah kelompok binatang ini berdiri binatang mata iblis besar. Gelombang mental terus dilepaskan darinya dan kelompok binatang ini tampak seolah-olah berada di bawah komandonya, yang bergegas maju menyerang ke arah pasukan iblis. Lebih dari 100 binatang ajaib segera meluncurkan serangan mengandalkan naluri dasar mereka. Namun 10.000 sapi iblis ini masih merupakan pasukan tetap. Setelah kebingungan dalam waktu singkat, mereka dengan cepat mengatur gerakan maju dan membentuk formasi yang tepat untuk menghadapi kelompok binatang. Satu demi satu binatang ajaib terbunuh secara bertahap. Sementara kerusakan juga terus-menerus diderita pasukan sapi iblis. Bau darah yang sangat kuat juga perlahan-lahan muncul di udara. Sedangkan di sisi lain, Dewa Iblis Kesatria Naga Asmodeus tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Dia dengan cepat menyadari bahwa itu datang dari seorang summoner. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni lereng bukit sudah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan pada pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, mungkin hanya selusin menit telah berlalu. Tetapi pasukan iblis telah kehilangan hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Detik berikutnya, seorang kesatria berbalut emas muncul dari atas bukit. Kesatria itu menunggangi Raja Bintang dengan perisai yang ada di tangannya. Seorang kesatria. Kepala manusia Asmodeus mulai menampakkan senyuman dingin. Kemudian mengarahkan tombaknya ke arah kesatria emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodeus seperti kesatria iblis. Saat bertemu dengan seorang kesatria manusia, niat bertarungnya menyala dengan berani.
Naga neraka melonjak dan Dewa Iblis Asmodeus menatap tajam ke arah Long Hao Chen. Api hitam meledak secara bersamaan dari naga neraka dan dia, tampaknya membakar sekelilingnya. Naga neraka mengeluarkan suara raungan bergegas menuju kesatria yang menunggangi Raja Bintang. Tanpa ragu, kesatria emas ini adalah Long Hao Chen. Sedangkan gelombang binatang sebelumnya itu datang dari Chen Yinger. Saat ini, Asmodeus mengarahkan tombaknya ke depan, api hitam yang kuat ditembakkan dari ujung tombak dan berubah menjadi kepala naga yang melesat ke arah Long Hao Chen. Di saat yang sama, dia melancarkan serangan. Langit di belakang Asmodeus menjadi gelap gulita. Dan tepat pada saat itu, cahaya kemasan melonjak keluar dari belakang Long Hao Chen. Dan segera, pilar cahaya putih melesat mengarah pada Asmodeus. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Saat tombak di tangan Asmodeus terangkat, naga api hitam itu segera menyimpang menggigit cahaya putih tersebut. Tetapi yang mengejutkan Asmodeus, pilar cahaya putih langsung menembus kepala naga seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun, lalu mendarat pada tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodeus. Saat itu, kesatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya. Dan satu-satunya keinginan Asmodeus adalah membunuhnya. Tidak salah, cahaya putih itu bukanlah serangan, tetapi kemampuan Yating yang telah berevolusi melalui tungku roh yang dapat menarik lawan. Pada saat yang sama, efek tungku roh mempengaruhi Asmodeus. Naga hitamnya juga tiba di depan Long Hao Chen. Perisai siput ilahi digunakan untuk memblokirnya bersama dengan obstruksi ilahi. Ledakan keras segera terjadi. Long Hao Chen sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan dari Asmodeus. Begitu naga hitam bertemu dengan perisai, Long Hao Chen menghela nafas. Serangan Asmodeus dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kejam. Esensi dari kegelapan menabrak perisai dengan kekuatan tabrakan yang menakutkan, membuat tubuh Long Hao Chen terpental seketika. Setelah mendorong Long Hao Chen kembali dalam sebuah pukulan, Asmodeus bergerak dalam sekejap. Mengejar sosok Long Hao Chen yang mundur mendekat dengan cepat. Tombak di tangannya diayunkan sekali lagi, ditunjukkan langsung ke arah Long Hao Chen. Serangan ini membawa petir hitam yang sangat mengesankan. Melihat dari jauh, Long Hao Chen hanya muncul seperti bola cahaya kecil. Sedangkan Asmodeus seperti awan hitam yang membuat Hao Chen terlihat tidak penting. Tetapi kali ini, Long Hao Chen membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodeus. Cahaya jingga menghilang dan sebagai gantinya, pedang Arya Sang Dewi Cahaya dikeluarkan. Segera meluncurkan serangan ke bawah. Kamu benar-benar ingin mati. Asmodeus mendengus dan kepala sapi meraung saat tombaknya semakin kuat. Bahkan dengan sebuah gunung yang menghalangi jalannya, dia akan terus melewatinya. Sedangkan di kejauhan, yang lain dari pasukan Long Hao Chen tidak bisa menahan untuk tidak keluar. Tetapi itu segera dihentikan oleh Chai Er. Percayalah, dia bisa melakukannya. Dengan suara benturan yang tajam, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Di depan serangan Asmodeus, Long Hao Chen benar-benar melepaskan perisai siput ilahi dan bertemu dengannya dengan memegang pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Lebih mengejutkan lagi saat pedang dan tombak bertemu. Tombak Asmodeus tiba-tiba didorong oleh Long Hao Chen. Itu mungkin pemandangan yang tak terbayangkan dalam imajinasi semua orang. Setelah tombak Asmodeus didorong menjauh oleh pedang Arya Sang Dewi Cahaya, itu mengubah lintasannya dan diayunkan ke arah atas kepala Long Hao Chen. Tetapi saat ini Long Hao Chen segera pindah. Apa yang telah dia gunakan adalah salah satu kemampuan paling dasar yang digunakan oleh kesatria retribusi. Dalam cahaya yang terang, bayangan pedang berwarna jingga muncul seketika. Serangan Long Hao Chen yang diikuti dengan tusukan hanya bisa digambarkan sebagai gerakan yang luar biasa. Asmodeus benar-benar tidak menyangka lawan yang terlihat jauh lebih lemah dari dirinya ini benar-benar mampu melukainya. Manusia rendahan, kamu berani menentangku. Kamu memang ingin mati. Asmodeus berteriak dengan keras dan segera mengejar Long Hao Chen dengan sangat cepat.
Dia benar-benar sangat marah, tetapi pasti tidak akan memandang rendah musuhnya. Dia menyadari pedang di tangan Long Hao Chen bukanlah senjata biasa. Jadi saat ini, sambil bergerak untuk mengejar Long Hao Chen, dia juga melakukan fusi dengan naga neraka. Itu membentuk sebuah armor yang sangat mirip dengan fusi antara Hao Ye dan juga Long Hao Chen. Yang lebih menakutkan, pada tombak di tangannya, aura hitam keluar memancar seperti api yang membara. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak terus mundur dari pengejaran itu. Masih memegang pedang Arya Sang Dewi Cahaya dengan seberkas cahaya kemasan yang mengelilinginya. Niat pedang pecah seketika saat mata Long Hao Chen meledak dengan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Tubuhnya bergoyang lembut, tampak seperti melarikan diri dalam tombak yang bersinar. Tubuhnya bergoyang lembut, tampak seperti melarikan diri dalam tombak yang bersinar. Pada detik berikutnya, pedang dan tombak saling bertabrakan. Dengan serangkaian suara benturan yang terdengar, bentrokan itu tampak sangat panik, tetapi pancaran hitam tidak dapat mendekatinya di bawah pancaran kemasan. Melihat itu, mata Asmodeus dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa lawan yang seperti semut ini akan menunjukkan teknik yang begitu hebat. Bahkan dengan kekuatannya, menghadapi Long Hao Chen membuatnya merasa agak tidak mampu. Setiap serangan pada pedang Long Hao Chen itu ditunjukkan pada titik terlemahnya. Warna hitam dan emas di langit membuat tabrakan yang berapi-api, tanpa ada yang bisa memberikan kerusakan pada lawan. Long Hao Chen menggunakan semua yang dia miliki untuk membatasi Asmodeus, dan itu adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Selama dia bisa menahan Dewa Iblis ini, rencana mereka akan berjalan dengan lancar. Tentu saja Long Hao Chen tidak akan bertarung secara habis-habisan. Dia memiliki rencana lainnya. Sejak dia menampilkan keempat sayapnya, dia tidak berniat untuk menyembunyikan identitasnya. Kaisar Dewa Iblis sedang mendekati benteng Exorcist. Dan pastinya Asmodeus akan memberikan berita ini kepadanya pada saat dia tiba. Itu adalah bagian dari rencana Long Hao Chen. Sementara Long Hao Chen dan Dewa Iblis Asmodeus bertempur dengan sengit, di bawah pasukan iblis dan kelompok binatang dalam keadaan yang kacau. Karena serangan dari kelompok binatang, barisan pasukan iblis mengalami kerusakan yang parah. Dan tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari belakang pasukan binatang muncul beberapa orang yang dipimpin oleh seorang kesatria. Dengan teriakan keras, kelompok ini bergegas ke barisan iblis seperti belati tajam. Penampilan mereka terlalu tiba-tiba dan serangannya juga terlalu kejam. Terutama seorang penyihir yang serangannya mencakup jangkauan yang sangat besar. Tanpa ragu, mereka adalah rekan-rekan dari Long Hao Chen, Han Yu, Wang Yuanyuan, Sima Xian, Lin Xin, dan juga Zhang Fang. Pada saat yang sama, sebuah teriakan naga tiba-tiba terdengar. Segera, naga hitam raksasa muncul dan terbang menuju pasukan iblis. Itu merupakan Maido yang berubah menjadi naga iblis. Dan di belakangnya, Chai-Er juga muncul dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dengan adanya serangan dadakan ini, pasukan iblis tentu saja semakin tertekan. Tetapi meskipun begitu, mereka masih melakukan pertempuran yang begitu sengit, tanpa ada niat untuk mundur sedikit pun. Tentu saja karena mereka menang jumlah. Dalam rencana Long Hao Chen, menarik Dewa Iblis Asmodeus adalah tugasnya. Sedangkan rekan-rekannya akan melancarkan serangan untuk menyelamatkan Yang Wenjo dan juga Duan Yi. Seperti yang dia harapkan, rencana mereka berjalan dengan sangat lancar. Asmodeus saat ini sedang disibukkan oleh Long Hao Chen. Dan rekannya yang lain melakukan serangan tiba-tiba yang membuat seluruh pasukan iblis menjadi sangat kacau. Dari keadaan ini, Chai-Er mencari kesempatan untuk membebaskan Yang Wenjo dan Duan Yi yang sedang disekap di dalam sebuah gerbong. Mereka berdua sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Bahkan mereka tidak mampu untuk berdiri. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan dua kesatria ini. Dan setelah melepaskan rantai yang mengikat mereka berdua, Chai-Er kemudian membawanya ke atas punggung naga iblis. Dan saat itu juga yang lain segera mengikuti Chai-Er dan terbang menjauh untuk melarikan diri. Kejadian itu tentu saja menarik perhatian dari Asmodeus.
dari serangan mereka berlima, dan tindakan penyelamatan Chai-Er juga pelarian dari naga iblis. Saat ini, dia merasa sedang dibodohi. Dia sadar musuh di depannya hanya berencana untuk menahannya. Sedangkan tujuan utamanya hanya untuk menyelamatkan dua kesatria yang sedang disekap. Dan setelah menyadari hal ini, Asmodeus segera mengepakkan sayapnya dan mencoba untuk mengejar naga iblis yang membawa dua sandera. Tetapi tiba-tiba pancaran cahaya putih kembali muncul di tubuhnya, dan suara dingin terdengar dengan keras. "Kemana kamu ingin pergi? Akulah lawanmu." Suara ini datang dari Long Hao Chen setelah melepaskan kemampuan menarik pada tubuh Asmodeus. Dengan kemampuan menarik ini, Asmodeus tidak dapat menolaknya. Dia benar-benar dipaksa untuk menyerang Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen masih memegang pedang Arya Sang Dewi Cahaya dengan dua tangannya, dengan cahaya multiwarna yang terus keluar dari dalam pedang tersebut. Cahaya multiwarna hanya dapat dipancarkan dari alat ilahi. Jadi sekarang, secara tidak terduga, pedang Arya Sang Dewi Cahaya mencapai tingkat alat ilahi. Sangat bagus. Kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Siapa namamu? Akan kuingat baik-baik setelah kamu mati. Asmodeus dengan dingin mengucapkan kata-kata ini kepada Long Hao Chen. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen tidak menjawab. Dia hanya menatap sepenuhnya pada pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Pedang ini benar-benar ditingkatkan menjadi alat ilahi setelah Yating bergabung dengan pedang. Melihat Long Hao Chen tidak menjawab kata-katanya, pandangan Asmodeus menjadi jauh lebih berat. Tombak di tangannya perlahan mengarah ke depan dengan niat membunuh yang sangat tajam berputar di sekitar tubuhnya. Di sisi lain, Long Hao Chen lalu menjawab, "Dewa Iblis Asmodeus, ingatlah namaku. Aku Long Hao Chen yang sedang kalian cari selama ini." Setelah kalimat ini terdengar, Asmodeus menjadi sangat terkejut. Manusia di depannya adalah sosok yang membuat perang ini terjadi. "Itu benar-benar kamu." Asmodeus menjadi sangat serius dengan niat membunuh yang keluar dengan sangat kuat. Tetapi di sisi lain, Long Hao Chen sudah menyiapkan serangannya. Dengan mengayunkan pedang Arya Sang Dewi Cahaya ke depan, cahaya ungu kemasan bergerak tanpa hambatan ke arah Asmodeus. Serangan ini menerangi seluruh langit dengan garis ungu kemasan. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari Long Hao Chen. Selama serangannya, dia merasa seolah-olah dia menjadi satu dengan pedangnya. Benar, saat ini pedang suci milik Ye Wusang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki kemegahan seperti di masa lalu. Di sisi lain, melihat serangan itu, Asmodeus tentu saja tidak tinggal diam. Dengan tombak di tangannya, dia juga melakukan serangan balasan. Detik berikutnya, ledakan keras bergema di udara. Serangan pedang dan tombak bertabrakan satu sama lain. Itu membuat badai energi yang menyebar ke segala arah. Setelah serangan ini berlalu, Long Hao Chen tampak sudah tidak ada di sana. Dia sudah terbang menjauh bersama Raja Bintang sebagai tunggangan. Yang sangat mengherankan, Dewa Iblis Asmodeus tidak mengejar, hanya berdiri diam menatap kepergian Long Hao Chen. Dan jika diperhatikan baik-baik, jejak darah terlihat di tengah-tengah armor yang diubah dari naga neraka tersebut. Serangan Long Hao Chen memang diblokir oleh Asmodeus, tetapi dia tidak dapat memblokir niat pedang yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Asmodeus sangat terkejut dengan serangan pedang Long Hao Chen. Itu sudah melukainya. Mungkin jika kultivasi Long Hao Chen setara dengannya, dia pasti sudah mati. Kepala manusia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan keras. Long Hao Chen. Di sebelah, kepala sapi bertanya, "Apakah kita harus mengejarnya?" Kepala manusia menjawab dengan menggelengkan kepalanya, "Kami tidak akan mengejar. Kita harus segera memberitahu kepada Yang Mulia." Di sisi lain, Long Hao Chen masih dalam pelarian bersama Raja Bintang. Jejak darah juga muncul di sudut mulutnya yang tampaknya dia juga terluka. Pertarungannya itu tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam kenyataannya itu membutuhkan upaya mental dan fisik yang sangat besar.
Untung saja saat ini Asmodeus tidak mengejar. Dengan kecepatan penuh, Raja Bintang segera melewati pasukan iblis untuk menyusul pasukannya yang terbang semakin jauh. Menekan energi dan darah yang mengalir keluar dari mulutnya, Long Hao Chen masih melepaskan kekuatan mentalnya. Dan setelah memastikan Asmodeus tidak mengejar, dia akhirnya benar-benar santai. Namun meskipun begitu, luka Long Hao Chen tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Dari pertarungan itu, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup parah. Setelah terbang selama lebih dari 50 km, pasukan Long Hao Chen itu secara bertahap mendarat. Dan Long Hao Chen turun dari punggung Raja Bintang yang tampak sangat lelah. Melihat itu, Chai segera datang ke sisinya mendukung Long Hao Chen untuk dapat berdiri. Han Yu juga segera melepaskan kemampuan penyembuhan untuk membantu Long Hao Chen dengan cepat memulihkan beberapa energi spiritualnya. Bahkan Chen Yinger telah mendekati dia, bukannya mempedulikan Yang Wenjo yang ada di sana. Saat ini semua orang mengepung Long Hao Chen. Melihat wajah pucat Long Hao Chen, Chen Yinger bertanya sambil meneteskan air mata. "Kapten, bagaimana keadaanmu?" Mendengarnya, Long Hao Chen memaksakan untuk tersenyum. "Bodoh, untuk apa kamu menangis? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan Yang Wenjo dan Duan Yi?" Di samping, Han Yu lalu menjawab, "Berkat pil penyembuhan dari Lin Xin, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, luka mereka sangatlah parah." Mendengar penjelasan itu, Long Hao Chen merasa sangat lega, kemudian kembali berkata, "Mereka berdua akhirnya dapat diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam wilayah iblis dan kita masih tidak aman. Setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku, kita akan pergi ke dalam menara kematian." Semua orang mengangguk tanpa ragu-ragu. Kemudian Chai membantu Long Hao Chen duduk secara perlahan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi rasa sakit di matanya sangat menggerakkan Long Hao Chen secara emosional. Dengan tangan kecilnya untuk menekan rasa sakit di tubuh Long Hao Chen, dia membiarkan energi spiritualnya memulihkan pembuluh darahnya yang sedang terluka. Setengah jam kemudian, wajah Long Hao Chen akhirnya pulih kembali. Dengan perlahan membuka matanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dan tidak menunggu lama, dia segera mengaktifkan teleportasi bersama semua orang ke dalam menara kematian.